Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Pak Yai. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu anil isa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabili rasyad al-muwaffiqi li tafaquhi bid din man latafa wa ikhtarahu min al-'ibad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah amma ba'dah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hawfil azam Syekh Hasan Ali Asyadili Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Junaid Al-Baghdadi Syekh Bauddin An-Naqsabandi wa silsilati thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Naqsabandiyah Khalidiyah wa silsilati thariqah Syadiliyah wa usulihim wa furihim ila hadrati yang Yahya summa ila hadrati ila ruhinya Yahya summa ila hadrati Abdul Jalal wa ila hadrati ahli kuburi jamaah al-masjid al-Yahya wa usulihim wa furihim summa ila hadrati masyayikh lirfuya masyayikh waqian masyayikh mu'id magwidan masyayikh maunasani masyayikh bagaman silo masyayikh al-istiqomah majukarang masyayikh al-munawir rabi'ah masyayikh Darul Falah bareng jegula putus wa husunila ruhi Kiai Haji Ahmad Bashir wa ila hadrati Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Qadir Munawwir Kiai Haji Fakhrul Rajib Khal wa ila hadrati ruhi Mbah Somontik Lasimin wa ila hadrati Mbah Hasan Murangin wa ila hadrati Mbah Kiai Haji Muhammad Turna Suha wa jami' ahli kuburi man hadra bi hadzal majlis bar wa khusus madun fi nafsi zambal wal furat wal aktar wa kunrati fas wa usul wa furim lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dipundhiraken bismillahirrahmanirrahim wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasabbit lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Ada dua pertanyaan. Bagaimana hukumnya seorang wanita pergi untuk Jumatan? Jadi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin di halaman 78 dan 79 telah dikatakan yajuzu liman la talzamuhul jum'ah ka'abdin wa musafirin aw imra'atin yusallil jum'ah. Boleh hukumnya bagi seorang perempuan, bagi orang-orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat, kemudian dia ikut sholat Jumat. Contohnya adalah satu musafir. Musafir itu bukan wajib Jumatan.
Berapa jarak musafir tidak wajib Jumatan? Masafatil qasri. Berapa masafatil qasri? Nah, ini ulama beda pendapat. Wonten ulama Yaman itu rata-rata mengatakan 89 km. Yaman, guru-guru kita di Hadramaut. Di Lirboyo itu 81,6 km. Begitu juga di Al-Muayyad itu juga 81,6 km. Tapi ada juga yang mengatakan 75 km gitu. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau di bawah 75 km belum kita temukan. Jadi kalau jenengan kok tindakan lebih dari jaraknya 75 km, jenengan tidak wajib sholat Jumat. Boleh tidak puasa juga. Kemudian itu musafir. Yang kedua adalah abdun, yaitu budak. Budak itu tidak wajib Jumatan. Tapi nak Jumatan boleh-boleh saja. Awi mro'atin, atau yang ketiga adalah wanita atau perempuan. Perempuan itu tidak wajib Jumatan. Tapi kalau perempuan itu ikut Jumatan, maka sudah sah atau sudah cukup badalan 'anil zuhri, dan perempuan tersebut tidak perlu sholat zuhur lagi, sudah dianggap cukup. Wa yujzi'uhu bal hiya afdalu li annaha fardun li ahlil kamali wa la yatajuzu i'adatuha ba'da haitsu kamulat syurutuha. Dikatakan di dalam kitab ini bahkan sholat Jumat itu lebih bagus bagi musafir, ya, bagi budak itu lebih bagus. Bagi perempuan, kalau memang ibu-ibu memenuhi syarat sholat Jumat itu lebih bagus menurut kitab Bughyatul Mustarsyidin. Nah, karena memang sholat Jumat itu adalah kewajiban bagi mereka yang sempurna. Jadi nak jenengan belum sempurna ke sholat Jumat itu lebih bagus. Nah, tidak boleh diulangi sholat duhur sesudahnya. Jadi kalau jenengan misalnya sudah sholat Jumatan, nggak perlu sholat duhur lagi, dan ini tidak disyariatkan di dalam syariatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Cuman memang ada beberapa kitab, Bu, yang memberikan batasan kapan sih ibu-ibu itu boleh melakukan sholat Jumat. Itu ada batasan. Jadi yang pertama misalnya perempuan tersebut tidak sendirian perginya, tapi bersama dengan mahramnya, atau kalau mahram niku suaminya atau anak laki-lakinya, atau ma'a mu'minatil aminah, atau kalau nggak punya suami atau nggak punya anak, ya sudah sama temennya yang sesama perempuan yang bisa dipercaya. Sama dengan babaji, jenengan haji, kalau ibu-ibu sendiri nggak boleh, tapi kalau ada sesama perempuan yang mendampinginya, itu maka hukumnya boleh seperti itu. Tidak boleh melakukan tabarruj untuk ibu-ibu yang melakukan sholat Jumat. Nganggo pepaes yang berlebihan itu tidak boleh. Seperti itu. Pakai minyak wangi yang berlebihan tidak boleh, karena menjaga dari fitnah. Yang ketiga, diyakini wajahnya bukan mayashtahi inda dawit tibai salimah. Wajahnya ibu-ibu yang ikut Jumatan itu tidak membuat laki-laki itu melirik kepadanya gitu. Tapi nak wajahnya terlalu cantik dan sampai laki-laki pada melirik, maka hukumnya haram gitu. Jadi kalau ibu-ibu di sini saya kira standar semuanya. Nggak sampai melirik ya. Apalagi sudah sepuh, jelas-jelas itu diperbolehkan seperti itu. Nah, memang ada hadis di dalam kitab Nailul Autor jilid 3 halaman 226 bahwa al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Jumatan itu wajib bagi setiap orang mukmin untuk berjamaah. Jadi kalau nggak sholat Jumatan hukumnya dosa besar. Bahkan ada yang mengatakan kalau 3 kali tidak sholat Jumatan maka yajibu 'audu syahadah, wajib untuk mengulangi syahadatnya kembali. Kecuali pada 4 golongannya. Pertama ada abdun mamlukun, budak yang dimiliki orang, awim ro'atun, atau seorang perempuan. Khunsa, bagaimana khunsa? Ya, khunsa di sini sebagaimana dikatakan yang wajib itu laki. Khunsa bukan laki-laki. Khunsa itu banci. Man lahu alatur rajul awin nisa wa laysa lahu alatur rajul wan nisa. Khunsa niku adalah orang yang punya 2 alat kelamin sekaligus, laki-laki dan perempuan, atau enggak punya sama sekali. Itu khunsa. Nah, niki nanti kita bahas. Yang ketiga ada sobi, bocah cilik mboten wajib Jumatan. Tapi nak bocah cilik dereng balik ke Jumatan boleh, dan dia mendapatkan pahala. Au maridun, atau orang yang sakit. Orang yang sakit itu boleh melakukan sholat Jumatan, boleh seperti itu. Tapi memang kita harus mengetahui bahwasanya Jumatan itu bisa sah arba'ina
harus ada 40 orang muqimina yang muqim, ya mustautinina, ngapunten keliru, mustautin. Harus ada 40 orang mustautin. Apa pengertian mustautin? Orang yang tinggal di satu kampung dan memang tetap di situ, bukan hanya sementara, bukan seorang mahasiswa, bukan seorang santri, bukan. Santri nggak dihitung 40, mahasiswa nggak dihitung 40. Pokoknya orang yang tinggal di situ dan tidak niat untuk kembali ke kampungnya, itu namanya mustautin. Harus ada 40 mustautin. Kemudian ibu-ibu, kemudian anak kecil, kemudian budak dan musafir, andaikan dia ikut Jumatan maka tidak dihitung 40 golongan ini. Misalnya Masjid Al-Yahya ini ada yang ikut Jumatan 1000 orang. Ternyata 1000 orang itu adalah 990-nya itu perempuan semua, yang 10 laki-laki dan tinggal di situ, maka nggak sah. Harus 40 orang itu sah dulu, baru kemudian sisanya boleh yang lain. Paham ya? Termasuk misalnya ketika Anda junjungan Jumatan, ternyata imamnya niku bawa najis. Ini sudah di luar pertanyaan. Imamnya bawa najis. Ternyata aku tadi imamnya bawa najis ya. Di saatku ada kotorannya. Maka andaikan makmumnya sudah 40, maka sholatnya tetap sah. Seperti itu. Tapi kalau makmumnya kurang dari 40, maka tidak sah. Kalau boleh kapan mengerjakan sholat duhur? Tolong, tidak perlu sholat duhur. Jadi kalau sudah sholat Jumatan, bagi ibu-ibu tidak perlu sholat duhur. Memang yang mentradisi di Kabupaten Grobogan ya, tenggene kulon niku ibu-ibu sholat Jumatan. Cuman yang ibu-ibu yang sudah sepuh biasanya Jumatan itu. Karena kalau yang muda-muda jarang sekali Jumatan. Sama niki hukumnya dengan sholat Id sama. Sholat Id, sholat Jumatan itu sami. Sholat Id nggih boleh, ibu-ibu boleh sholat Id. Asalkan memang tadi tidak tabarruj berlebihan, pakai papais berlebihan, tidak menimbulkan fitnah itu wajahnya. Yang ketiga ada mahramnya, tidak sendirian. Kalau memenuhi syarat ini maka sah melakukan sholat Id, boleh melakukan sholat Id dan boleh mengikuti sholat Jumatan. Seperti itu. Ngaten nggih. Ini pertanyaannya kira-kira begitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini ya, jadi jangan masukkan ke depan, jadi kita dadaan betul nopo-nopo, tidak harus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yukhadhu minha 'adlu wa la hum yunsurun. Dikatakan wattaqu lan padha wedi sapa sira kabeh, padha njaga sapa sira kabeh yauman ing dalam suwijine dina. Wattaqu di sini di dalam tafsir adalah fihi ta'wilan. Ahaduma ma'nahu la tuhni. Maksudnya wattaqu niku menurut ahli tafsir niku jangan pede. Jadi manusia itu jangan pede, jangan sombong. Yauman ing dalam suwijine dina. Yauman niku napa? Yaitu di sini di dalam tafsirnya adalah hari kiamat. Kamu harus hati-hati dan selalu berhati-hati karena kelak di hari kiamat kamu akan dihisab dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh sombong kita dengan amal-amal yang kita lakukan gitu. Yauman la tajzi kang ora cukup apa nafsun awa-awaan an nafsin saking awa-awaan syai'an ing suwiji-wiji. Wala yakbalun ora bakal den tampa minha saking syai' apa syafaatun syafaat. Nah, kemudian dikatakan di dalam kitab ini kamu harus hati-hati bahwasanya kelak di hari kiamat itu tidak akan bisa orang itu menerima syafaat dari orang lain, tidak bisa. Makanya kami sampaikan besok ketika hari kiamat semua orang akan mencari syafaat, mencari pertolongan. Lah, Kanjeng Nabi itu punya satu syafaat yang tidak dimiliki nabi yang lain, namanya syafaatul udma. Syafaatul udma itu syafaat yang khusus diberikan kepada Rasulullah untuk mensyafaati 70.000 umatnya. Kemudian 70.000 lagi. 70.000 pertama yadkhuluna jannata bighairi hisab. Yang pertama 70.000 pertama lebih surga tanpa hisab. 70.000 yang kedua masuk surga, tapi karena ditarik 70.000 yang pertama. 70.000 yang ketiga masuk surga karena dia mencintai 70.000 yang kedua. Misalnya jenengan derek Nahdlatul
atau organisasi yang lain yang mengajak kepada syariatnya Allah. Dan ditanya, kamu orang mana? Saya orang Kalioso, saya orang Tuban, saya orang Gondanrejo. Oh, kamu rumahnya di mana? Saya itu tetangganya Mbah Yahya misalnya. Saya tetangganya Mbah Abdul Jalil misalnya. Oh ya sudah. Oh, karena kamu tetangganya beliau, kamu mencintai dia enggak? Mencintai, ya sudah. Yadkhulul jannata bila hisabin. Masuk surga tanpa hisab. Seperti itu. Makanya mencintai dalam syariat Islam itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-mar'u ma'aman ahab, katanya Rasulullah. Orang itu akan masuk kemana tergantung siapa yang dicintai. Orang akan masuk kemana tergantung. Kalau jenengan mencintai Rasul, ya masuk surga sama Rasul. Kalau jenengan mencintai Mbah Yahya, mencintai para kiai-kiai di sini, ya masuk surga bersama dengan mereka. Maka paling enak nih, kalau kita berbicara syafaat, paling enak-enaknya cara masuk surga niku napa? Dengan mencintai para ulama. Dalam aturaken wonten kitab An-Nawadir dikatakan man ahabbal alim dakhala jannah. Kalau dia mencintai orang alim walaupun maksiatnya besar, masuk surga. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, dia enggak mencintai orang alim, bagaimana? Waman sakana fi sukatin fiha alim dakhala jannah. Andaikan dia enggak mencintai orang alim, bukan orang alim, dia ahli maksiat, tapi dia tinggal dekat dengan perkampungan yang dekat dengan para ulama, maka andaikan dia tinggal di satu kampung dekat dengan ulama, dakhala jannah, dia masuk surga. Ya Allah, orang ini rumahnya enggak dekat dengan ulama, kira-kira surga atau neraka? Waman wafaqa ismahu bismil alim, dia bukan ulama, dia bukan orang yang dekat dengan ulama. Delalah rego tanah teng cedhake kiai larang Pak Fahrudin. Dia beli tanah jauh dari ulama, tapi dia punya nama yang mirip-mirip dengan namanya ulama, maka dakhalal jannah. Jadi jenenge panjenengan kok mirip jenenge ulama, jenengan mlebu surga. Ya Allah, orang ini namanya enggak mirip-mirip namanya ulama, kira-kira surga atau neraka? Wa man wafaqa nasabahu bi nasabil alim. Dia bukan ulama, dia bukan orang yang namanya mirip ulama, dia bukan orang yang tinggal dengan ulama, dan dia tidak mencintai ulama. Tapi kakeknya, buyutnya, leluhurnya itu orang yang senang ngaji kepada para ulama. Maka Allah mengatakan fa'adkhiluhum ilal jannah bi syafaati. Masukkan dia ke dalam surga karena dia punya leluhur yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Makanya kita tidak boleh sombong. Wattaqu niki artinya tidak boleh sombong. Jenengan mlebu surga niku kadang-kadang mboten amal jenengan. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin. Tapi kadang-kadang jenengan mlebu surga niku mergo amale para leluhur. Mbah-mbah jenengan seneng rawuh teng majelis pengajian tafsir, mbah-mbah jenengan sering rawuh teng majelis pengajian muter-muter niki, pengajian tafsir niki, gara-gara orang tuanya suka datang ke majelis tafsir, akhirnya seluruh anak turunnya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten. Makanya kula bolak-balik matur nggih. Terakhir kula matur sekitar 2 bulan yang lalu teng masjid napa Darussalam. Kalau panjenengan rawuh teng majelis pengajian ngeten iki, jangan diniatkan saya ingin datang ke majelis taklim mencari ridho Allah, jangan cuma itu toh. Tapi sebagaimana Syekh Abdul Rahman Ba'alawi mengatakan, saya niat datang ke majelis taklim, tak niatkan mencari ridho Allah, dan semua pahalanya tak kirim, tak berikan, tak sedekahkan kepada guru-guru saya dan seluruh keluarga dan anak turun saya. Jenengan sekali rawuh teng mriki angsal ganjaran ping 100.000 kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak, pahala bisa disedekahkan, bisa. Dan itu jumhur daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Jenengan sedekahkan, jenengan napa nombasi ngeten iki teng majelis taklim, napa minuman. Jenengan niati, ya Allah kula niat nyedekahi majelis taklim, tak niati ganjarane tenggene bapak ibu kula sampun sedo. Jenengan nyedekahi setunggal, angsal ganjaran dilipat-lipataken ping 100.000. Dha'afallahu thawabahu bimi'ati alfi dhifin. Semua pahala jenengan dilipat gandakan 100.000 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penak jenengan sedekah tok, pun sedekah cek disunggal, yen pun ganjarane namung setunggal. Ngoten. Makane
biar kita mendapatkan syafaat udma dari Rasulullah, maka kita juga meniru akhlak indah Nabi Muhammad SAW. Orang yang masuk, ada mubasyirin bil jannah, ada 10 golongan orang yang akan dipastikan masuk surganya Allah. Salah satunya adalah yang paling mulia atau yang paling kita soroti adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa Sayyidina Utsman bin Affan kita soroti? Karena Kanjeng Nabi mengatakan wa anta ma'i, kamu masuk surga bersama dengan Rasulullah. Gak bisa, banyak sebabnya. Salah satunya adalah Sayyidina Utsman ini tidak pernah iman-iman menyodaqohkan dan menggunakan rezekinya untuk perjuangan kepada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Kanjeng Nabi butuh di perang Tabuk butuh tentara, butuh biaya. Gimana? Kanjeng Nabi ini 950 onta. Kanjeng Nabi ini 1000 sapi. Kanjeng Nabi ini 35 dirham. Semuanya pakai untuk perang. Tidak pernah iman, makanya kemudian beliau diangkat dan dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW dan masuk surga tanpa hisab. Sami kalih panjenengan, nak panjenengan pengen seperti Sayyidina Utsman, maka enten kegiatan TPA, enten pembangunan masjid, enten gotong royong ngecat masjid, pokoknya yang urusan syariat ya, jangan iman-iman, pasti akan dipun paringi kemuliaan kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan berso Ratu Kalinyamat itu digambarkan perempuan yang telanjang. Bukan seperti itu. Yang Ratu Kalinyamat itu hanya sanipan saja. Kenapa kok beliau digambarkan perempuan yang telanjang? Karena beliau itu mau menelanjangi seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah dan perjuangan memerangi orang-orang kafir, para penjajah. Bayangkan, saat itu beliau mengirim 150 kapal beserta dengan isi-isinya. Satu kapal kalau dikeruskan itu sekitar 2 miliar rupiah. Berarti beliau sedekah 300 miliar. Itu ekspedisi pertama memerangi orang-orang Belanda dan seterusnya. Ekspedisi kedua memerangi orang-orang Belanda, 150 kapal lagi bersama dengan para tentaranya, dibiayai semua pakaian dan kebutuhannya. Satu perahunya, satu kapalnya itu habis kalau dikeruskan sekarang sekitar 2 miliar. Berarti beliau bersedekah untuk perjuangan memerangi para orang-orang kafir habis sekitar 600 miliar. Makanya tidak salah kalau beliau terkenal seorang wali yang kemudian bisa, kalau kita tawasuli masalah rizki, kemudian kita bisa mendapatkan rizki yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang mengatakan para rizkinya orang-orang terdahulu tidak pernah habis. Kenapa? Karena mereka sedekah. Maka salah satu yang bisa menjadikan sebab kita masuk surga tanpa hisab apa? Menjadi ahli sedekah. Syafa'atun. Kalau yang lain kadang-kadang menolak, kadang-kadang tidak bisa. Ilmu kadang-kadang tidak bisa mensyafaati kita, karena kadang-kadang kita punya ilmu, tapi tujuan punya ilmu bukan karena Allah. Tapi nak sedekah, apalagi sedekahnya tidak dipamer-pamerkan, maka ini sangat bisa menjadikan sebab kita masuk surga tanpa hisab. Fa illam tastati, nak jenengan mboten mampu sedekah karena panennya kurang berhasil misalnya, maka sedekah itu tidak harus pakai uang, tapi dengan apa? Dengan istighfar, mendoakan orang lain. Di dalam tafsir Al-Hanafi dikatakan, kitab tafsir Al-Hanafi, wa idza astaghfarti lil mu'minina wal mu'minat faqad raduna 'ingi. Wahai Siti Aisyah, barang siapa orang yang mensedekahai orang lain dengan membacakan istighfar sebelum tidurnya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, maka sesungguhnya itu lebih baik dan itu akan menjadikan sebab dia akan menjadikan sebab kelak di hari kiamat seluruh muslimin muslimat memberikan ridho kepadamu karena engkau telah mensedekahai dia dengan sedekah yang luar biasa, yaitu apa? Membacakan istighfar kepada mukminin mu'minat. Maka sempatkan mulai sekarang mulutnya sebelum tidur, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Atau kalau tidak, jenengan saderenge saat derenge sholat subuh maos Kanjeng Nabi ngapunten Kanjeng Nabi, kula utange kathah Kanjeng Nabi, utange kathah pripun kersane utange kula niku kebayar Kanjeng Nabi. Wacanan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah ping 100 katanya.
Kalau mriki niku mboten sengaja nggih. Cret, semoga Bang Plecit napa? Musnah. Nggih, jenengan gadah utang, Pak, gadah utang, pengen cepat lunas niku waos ping setunggal lah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nggih ada cara mbah-mbah biyen niku nggih enten. Ben utange lunas ana cara Data Sawala diwaca walik kan ngeten nggih. Diwaca walik. Tapi kalau memang masih ada yang sesuai Kanjeng Nabi ya, sesuai Kanjeng Nabi. Bahkan enten kiai sing maring ijazah Bismillahirrahmanirrahim diwalik himroni marohir lamibis. Tapi betul diniati Quran loh. Niku dibaca ping 113 utange lunas. Niki. Cuman kalau bisa tetap menggunakan sesuai dengan Kanjeng Nabi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ping 700 insyaallah utangipun cepat lunas. Ampun jenengan bayangke utang niku gur duit lho nggih ampun. Utang niku termasuk utang dalam urusan ibadah. Kadang-kadang posone lali, dengan gara-gara membaca itu, iya aku biyen pernah utang puasa sekian hari diilingke. Atau jenengan salate enten sing kirang sah, ada yang kurang sempurna. Iya aku biyen salate enten sing kirang diilingi kalih Gusti Allah. Makanya baca itu kalau bisa sebelum subuh 100 kali biar utangnya diberi lunas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yukhadulan ora den alam sapa syahsun. Wala yukhadu di sini di dalam tafsirnya ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat. La qabilallah minhu surfan wala adlan. Di hari kiamat, Pak, tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya tawar-menawar, tidak ada. Di hari kiamat orang itu kalau memang ahli maksiat dan enggak punya amal soleh belas, maka dia pasti menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek ada amal soleh kayak kita sidik nggih, tetap menjadi ahli surga. Makanya kalau wingi kemutan mboten kula aturaken, ada seorang Bani Israil kana wonten kitab Majalis Saniyah nggih. Kana rajulun min Bani Israil fasikon alladzi irtakaba minal fawahish. Tenggene Bani Israil niku wonten wong sing maksiat tok setiap dinten sampai tiyang niku sampai ulama niku ndongake lho mboten purun. Aduh, tak dongake ping piye-piye gak bakal mlebu surga karena maksiatnya yang sangat luar biasa. Wa idza sara ala masiril bi'ri, ketika si fulan ini jalan menuju ke sumur, faidan kalbun yalhasu alal asyi, dia melihat ada anjing yang kehausan, Pak. Enten asu sing biasane nggodho tenggene daerah niku kehausan. Hampir mati. Badhe mati. Kemudian wa nazala ilal bi'ri wa naza khufahu fa akhadal ma, dia nyemplung tenggene sumur, enggak peduli saya. Pokoknya saya pengen nyemplung ke sumur nyelametke asu niki wong. Kemudian nyopot pejinipun, khufnya dicopot, ngambil air, wasaqal ma ilal kalbi, di diombekke tenggene asu wau. Wa arwahu asyakarallahu taala. Anjing tadi kemudian seger, wa arwah niku seger, roya seger. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bisa bidzalik ghafarallahu dzunubahu. Gara-gara itu maka seluruh dosanya orang fasik ini itu diampuni oleh Allah, dan orang fasik ini akhirnya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti kita di hari kiamat, maka jangan sampai kita semuanya menyepelekan amal kecil. Jangan sampai. Jangan teng Masjid Al Yahya enten botol aqua kosong, kotoran kosong, jangan buang, bucal tenggene masbalah, bucal tenggene tempat sampah. Jangan sekali buang itu yang menjadikan sebab jenengan jadi ahli surga. Jangan teng kamar mandi, wah ini kok kamar mandi ini kok rodok nganu nggih, rodok kotor nggih. Jenengan resiki, jangan satu kali cret itu yang menjadikan sebab jenengan jadi ahli surga. Kita enggak tahu. Jenengan esok-esok lewat Masjid Al Yahya, wah kayak lampu ini kok urip ya, jangan pateni klik biar hemat. Jangan gara-gara mateni lampu jenengan hemat, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin, gara-gara itu jenengan menjadi ahli surga. Atau jenengan misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu nembe kumpul-kumpul enten kerasane tanggane, jenengan sengaja, ya Allah kalau tak pamitan kersane mengurangi mendengarkan kerasane orang lain. Dan jangan-jangan dengan niat sederhana itu jenengan menjadi ahli
surga. Makanya di sini dikatakan wala yukhadu minha. Bukan wala ukhadu, tapi wala yukhadu. Kalau wala ukhadu khola selesai. Tapi wala ukhadu niku napa? Jenengan harus selalu evaluasi. Harus selalu evaluasi, jangan sampai menyepelekan perkara kecil. Lakukan dari hal-hal terkecil. Hakim kan sering ngendika, jangan mulai dari yang terkecil, jangan melupakan yang terkecil. Jangan jenengan bahasa atau bisaton gitu. Jereng bisat, jereng kloso niki jangan itu yang menjadikan jenengan jadi ahli surga. Manbas atau bisaton, barang siapa orang yang gelar kloso tenggene masjid, maka lam tazalil malaikat tidak akan berhenti mengistighfari sang penggelar kloso tadi sampai kloso tersebut dipun gulung, kemudian digulung dan tidak dijereng lagi. Maka selama kloso itu dijereng, maka yang jereng itu mendapatkan ampun dari semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini paling enak-enake sedekah niku nggih sedekah keramik. Sedekah keramik teng masjid selama dipasang dengan salat, semua dosa panjenengan diampuni kalih Gusti Allah. Ngoten. Tapi nggih medeni, kadang-kadang tiyang niku nyepeleke sekedap. Ampun nyepeleke apa namanya? Arodil niku bekas-bekas masjid ampun nyepeleke. Kadang-kadang bangun masjid enten kural-kural sing mboten tinggi, bekas bangunan masjid mboten tinggi. Hati-hati niku termasuk barang wakaf. Jangan sampai diambil. Lho Pak, kan serambi kan mboten wakaf. Niku syibah wakaf. Tenggene ilmu fikih syibah wakaf niku hukmuhu qama maqama fi hukmil waqaf. Hukumnya seperti wakaf. Makanya kalau ada pembangunan masjid, pembangunan sesuatu yang memang di sana jangan dipakai kan. Kalau dipun tangwati kalih ngapunten nggih rada dukun. Dalam ilmu Jawa itu kan nak pengen rame, Pak. Jadi jenengan kok begadah toko, pengin rame nggih. Pengen rame niku pados panggilan sing sering tinggi rame kalih masyarakat. Contohnya masjid kan rame nggih. Nah, ambil batanya, jadikan salah satu batang untuk bangun warung tadi, atau bangun masjid baru, jadi biar sama-sama rame. Atau pengen bangun pondoknya pengen rame, ambil bata dari pondok yang sudah pernah rame. Nah, kalau sakit ngoten, nah itulah kemudian ada yusabbihu lillahi ma dis samawati wal semua makhluknya Allah itu bertasbih. Lah kita ambil berkahnya yang sudah ditasbih lebih banyak untuk mendukung yang belum ditasbih sehingga ikut keberkahan, ikut rame. Cuman ngeten, kalau sancang kalih dukun, bukan kalih dukun ya, kalih kiai sing rada ahli hikmah niku wau, nak jenengan mendetek masjid ya kudu izin kalih ketua takmir atau nadirnya. Karena kalau mengambil begitu saja hukumnya haram karena itu adalah barang wakaf. Hati-hati. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kenapa negaranya itu sejahtera? Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu, Masya Allah. Orang zakat itu loh tidak ada yang bisa menerima. Orang sedekah itu loh mboten enten sing berhak menerima karena semuanya kaya. Islam di saat itu kaya raya. Islam di saat itu mulia-mulia. Kenapa? Mulai dari pimpinannya hati-hati. Ketika ada yang datang, keponakannya Sayyidina Umar datang, kamu datang mau mengunjungi Umar atau mengunjungi Khalifah Umar? Nah, jenengan mengunjungi Khalifah Umar tahun yang ini, karena ini urusan kenegaraan. Tapi kalau sampai mengunjungi Umar sebagai Pak Lek Ibu ya tak pateni karena ini adalah milik negara. Paham ya? Hati-hati ketika jenengan agak masjid, hati-hati. Ngagem fasilitas masjid, ngagem fasilitas masjid, maka jangan digitok tapi disewa karena ini akan menjadi wala yukhadhu min niku nak cara teng Alfiyah Ibnu Malik ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah niku lho teng Alfiyah Ibnu Malik. Jadi hal-hal seperti itu harus kamu perhatikan katanya ngoten. Jenengan ngagem glosone masjid kangge acara pribadi monggo, tapi paling boten maringi teng masjid. Niki Pak Yai kalau aturi arto pinten nggih 10.000 napa 15.000 minangka nyewa barang masjid ngoten niki. Jadi tidak boleh dipakai sendiri. Biasanya sing tinggi niku gelas biasanya. Gelas, piring ngoten niku. Niki kalau milik masjid enggak boleh dipakai sendiri, enggak boleh. Hukumnya haram.
hukumnya haram, menurut 4 mazhab jelas nggak boleh. Jadi hati-hati jangan menggunakan. Makanya ulama zaman riyen kan berkah ya, hidupnya berkah karena hati-hati sekali. Wonten kitab Manhajus Sawi dipun ngendikaken kana napa nih ukhtu Ibnu Sirin napa ukhtu Abu Lais niku ngendika ngeten. Katabtu takriban khamsamiati safhah. Aku menulis kurang lebih 500 halaman. Beliau niku ngarang kitab tenggene dhuwure loteng sekitar 500 halaman ngarang kitab. Kemudian ketika ngarang kitab tiba-tiba wasaro lewat rombongan saking presiden, gubernur lewat, loh kok padang penak men. Ketika dia merasa penak terus sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku telah memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Aku telah memakai fasilitas yang harusnya untuk umum tak pakai untuk pribadi. Maka kemudian gara-gara itu 500 halaman yang telah dia karang dibuang. Kenapa? Karena kitab itu tidak akan pernah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya hati-hati urusan masjid ini, hati-hati betul masjid tok madrasah atau fasilitas umum fasum. Hati-hati. Salah satu dari dua hal yang dari dua hal keliru, 4 hal yang akan menjadikan sebab orang itu banyak menjadi ahli neraka niku napa? Ashabut turuq, iblis dasim. Nggodho napa? Nggodho teng dalan, Pak. Kadang-kadang teng dalan niku enten pembangunan dalan. Iku wonten kitab pembangunan dalan. Mboten teng tafsir lho niki dari kitab yang lain. Pembangunan dalan, waduh niki kok korale kok rada-rada pecah-pecah, jalan pendeti leboke teng omah. Banyak seperti ini, banyak. Kami mendapatkan kajian empiris niku kathah, ya Allah. Kenapa kok jalan-jalan cepat rusak? Karena memang bagian pinggir-pinggir niku lho napa batu-batu hitamnya itu diambil terus dikerosoki seperti itu. Makanya pernah itu diviralkan juga. Termasuk napa namine niku rel kereta api, Masya Allah, dipendeti skrupipun dipendeti sampai mlebu tenggene Aiman. Kula nembe ngertos ternyata ada di dalam TV Aiman niku. Tapi saya tahunya di dalam kitab memang besok akan ada yang seperti itu. Besok akan ada golongan-golongan yang suka mengambil fasilitas jalan niku enten. Nah niku namanya ashabut turuq saking iblis dasim. Memang cenderung tidak konangan. Tiang korupsi niku korupsi dari jabatan cenderung tidak konangan. Cuman memang tetap konangan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sekrup tenggene rel kereta api niku kathah sing ical. Di Indonesia niku kathah sing ical, ternyata tadi diambil sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wala adlu wala hum yunsurun. Jadi nak jenengan tasik gadah amal soleh gak ketang sithik, monggo. Tapi nak jenengan boten gadah amal soleh blas, maka hati-hati karena siksa Allah itu tidak bisa ditawar, enggak bisa. Amal soleh niku napa termasuk jenengan niku cinta dengan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makane nek teng pondok Kerapiak nggih. Pondok Kerapiak niku hampir tidak pernah atau jarang maca surat-surat kok tabat yadan bener ate. Al-Mu'aid niku kalau membaca surat-suratan tuh jarang pakai tabat yada, Pak. Kenapa? Karena surat Al-Lahab itu piye-piye yo, walaupun Abu Lahab niku ahli neraka tapi tetap pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu yang bisa menarik kita menjadi ahli surga niku napa? Mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten kitab napa nggih? Tadhkirun Nas atau di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dikatakan Ja'at bintu Abi Lahab. Pada suatu ketika putrinya Abi Lahab niku rawuh tenggene kota Madinah. Wa hajarat ilal Madinah. Wa qala la tanfa'u syai' wahai seorang perempuan putri, ya wahai ya binta Aba Lahabin, keliru, ya binta Khatobalahab Khatobanar. Dan kitab itu diperhentikan. Sahabat itu ngeten, putrinya kayu bakarnya neraka. Ngawur nih. Lah, ketika Kanjeng Nabi mendengar ibaratnya napa nggih? Sepupunya digitukan, faghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbanan syadidan. Kanjeng Nabi duka dengan duka yang luar biasa. Beliau mengatakan, man ada ashabi wa qarabati
Wa dzabir rahimi faqad adani, wa man adani faqad adallah. Barang siapa orang yang menyakiti keluargaku atau menyakiti orang yang punya nasab sama dengan diriku, maka dia telah menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa orang yang menyakiti Rasulullah, maka dia telah menyakiti Allah dan tidak akan sekali-kali masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara agar kita menjadi ahli surga dengan mengikuti wala yukhadu minha adlun, itu adalah adil niku paling jero niku napa? Yaitu mencintai zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Kanjeng Nabi. Walaupun tidak pakai zuriyah. Kan ada tangga keturunannya Abu Thalib, keturunannya siapa namanya Abu Jahal, keturunannya Abu Lahab. Yang masuk Islam kan banyak. Putrinya Abu Jahal niku masuk Islam. Kemudian putrinya Abu Lahab masuk Islam. Putrinya Walid As bin Wa'il ini masuk Islam. Jadi seluruh keluarga Kanjeng Nabi kalau kita cintai, maka itu salah satu adil, timbangan berat yang sangat menjadikan sebab kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita benci. Makanya sampai teng kerapian niku mboten enten. Tiyang maca surat-suratan Allah niku mboten. Enten tiyang maca tabat siyada langsung digubuk kalih Mbah Ali Maksum. Jari ini ngoten kula mboten ngertos. Niki jarine santri-santri senior. Loh, kenapa? Walaupun Abu Lahab itu ahli neraka, tapi tetap dia pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba terbanter lah. Ojo galak-galak tabat ya. Ya pelan-pelan aja tabat sih ada gitu. Nah, kemudian ada satu amalan yang minha syafa'ah yang sangat menjadikan sebab kita menjadi ahli surganya Allah. Wonten kitab Tambihul Ghafilin dipun ngindakaken. Yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati ilal mizan. Kemudian fayukhraju qirtasun tis'atun wa tis'ina sijilan. Tenggene kitab dipun ngendikaken ada orang yang digiring menuju ke nerakanya Allah, ketimbangan amal baik dan buruk. Malaikat ngetokke saking saku yang jelek, saku kiwa 99 ton kitab. Kitab niku abote 99 ton dijejer 99 mil, mboten kilometer mil. Fayukhraju qirtasun mislu namlah, ditokke kertas kecil sekecil semut. Fatudau ila kafatil ukhra wa fatudau ila kafatil ukhra. Di sing kertas cilik niku sok ketenggene timbangan amal baik, kertas sing kuwatah niku sok ketenggene timbangan amal buruk. Fayung jillau ta'ala bi barakatih. Gara-gara kertas kecil tadi semua dosa yang pernah dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata lebih berat kertas kecil tadi daripada kitab 90 ton yang isinya maksiatnya orang tersebut. Mafihi, apa yang ada di dalam kertas tersebut? Fihi syahadatun la ilaha illallah. Makanya kita semuanya jangan lepas membaca la ilaha illallah. Wonten kitab Hasyiah Jamal, wonten kitab Hasyiah ta Ibnu Hasyiah Yanatut Talibin dibuktikan. Fabaka sabiyun bukaan syadidan. Pada suatu ketika ada perkumpulan majmuah para ulama, kumpulan para ulama. Lah, di kumpulan para ulama itu ada anak kecil. Anak kecil niki tiba-tiba nangis buat terwuat. Setelah nangis kemudian, jadi kumpulan ulama tadi, Pak, niku kumpulan maca napa soal ikhlas ping 70.000 kalih la ilaha illallah ping 100.000. Jadi enten perkumpulan ulama teng ngene Jazirah Arab niku maos al ikhlas ping 70.000 napa maos la ilaha illallah ping 100.000. Kemudian anak kecil tadi nangis, ada apa? Ulama yang lain ngerubung, ada apa? Ngaduh, tadi ketika panjenengan baca la ilaha illallah ping 100.000 dan al-ikhlas ping 70.000, aku diperlihatkan ibuku sedang disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. Jadi ibunya meninggal dunia. Anak kecil ini gak kecil-kecil banget lah, umurnya sekitar 11-12 tahun. Jadi sudah sadar. Oh, nangis sih, disiksa ibumu. Terus nangis lah. Ulama yang di depan itu terus ndonga di mata Allah. Allahumma taqabbal wa usil ma qara'na min la ilaha illallah mi'ata marrah wa surat al-ikhlas alfi marrah. Ya Allah, aku kirim pahala 100.000 kali bacaan la ilaha illallah
dan 70.000 kali bacaan Al-Ikhlas tadi kepada ibunya anak tadi. Kemudian setelah hatinya ulama tadi bilang begitu, hati-hati dong, maka kemudian fadhahika dhahkatan syadidah. Anak kecil tadi lucu, langsung tertawa dengan tertawa yang luar biasa. Loh, nak kok tiba-tiba tertawa, ada apa? Aku melihat tiba-tiba semua siksa ibuku diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wala yukhadhu minha adlun. Ada adlun di sana yang sangat berat. Nopo? Ternyata gara-gara dibacakan Al-Ikhlas 70.000 kali atau dibacakan la ilaha illallah ping 100.000. Niku nak cara tenggene tiyang grobogan namine fidak kubro kali fidak syukur. Tapi enten mboten ngene niku. Tasek pun mboten. Memang teng Solo mboten patek usum, nak teng grobogan niku usum. Jadi nek tiyang sedo niku biasane tangga-tangga dikumpulke nganu napa dijak maca ping 100.000 nggih. Tiang setunggal maca ping 100.000 la ilallah, terus mengke napa namine jagung nika terus nak 1.000 dilebokke plung. Niku dalile saking kitab Hasyiyanatut Thalibin ngoten niku. Jadi jenengan saged mawon ngoten niku. Ngumpulaken ngoten niku. Nah, niki salah satu yang bisa menutup semua siksa adalah membaca la ilallah ping 100.000 kalih fidak, yaitu atau niki atau lho nggih mboten enggak harus kedua-duanya atau Al-Ikhlas ping 70 boleh milih salah satu nggih. Karena di dalam kitab itu ada dua pendapat. Jadi kalau coba muter itu ada yang memang la ilallah, ada yang memang membaca surat Al-Ikhlas. Maka itu akan bisa mengurangi itu. Lah fidak itu tidak harus ketika sudah mati. Ketika masih hidup pun boleh. Mbah Nyai Sofiyah Umar, ibu Nyai Sofiyah Umar garwane Mbah Umar niku, beliau ketika hidup, Pak, mbak dalem kalih kang dalem nggih sing ngladeni beliau niku diwacake. Tak wacake nganu nggih Al-Ikhlas ping 70.000 nggih, kersane sampean tidak disiksa di dalam alam kubur. Jadi diwacake ping 70.000. Lah jenengan nggih angsal nyicil. Setiap hari misalnya mau ping 100.000 la ilaha illallah, mungkin pas ping 100 dina pas 100.000 itu adalah fidak. Fidak niku penghalang kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur jenengan sedo ngeten iki dipun waosaken fidak ping 100 Al-Ikhlas ping 100 la ilallah ping 100 niku saya sangat paling boten nganu nyewa anu Pak pengajian tafsir kula nyuwun 10 menit pertama wacake la ilallah ping 100 lah 100 ping niki ping pinten jamane kira-kira 200 lah niki 100 ping 200 kan lumayan nih 20.000 lumayan kurangi utang piyambak kan ngoten iki niki walahum yunsurun walahum lan ora ana utawi ladina iku yunsurun den tolong. Jadi di dalam tafsir ini dikatakan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa minta pertolongan kepada siapapun juga. Makanya dikatakan wa allaisal insani illa ma sa'a. Orang tidak akan mendapatkan sebuah pahala kecuali apa yang telah dia lakukan. Di dalam alam kubur mboten saged. Makanya terus walahum yungsarun di sini kemudian para ulama beberapa memberikan penjelasan. Salah satu yang akan mendapat salah satu perbuatan sederhana tapi jenengan mendapatkan pahala secara istimroh terus ya temporer, maka yaitu datang ke majelis ilmu. Man mata wa huwa dhahibun ila majlisil ilmi, barang siapa orang yang mati sedangkan dia adalah anggota majelis taklim, barang siapa orang yang mati sedangkan dia sebenarnya hidupnya adalah orang yang istiqomah datang di majelis taklim, maka matinya faka'annahu hadra ila majlisil ilmi, maka matinya dia tetap mendapatkan pahala pensiunan seperti orang yang datang di majelis ilmu. Jadi nak jenengan pengen asal pensiunan sing mboten diprotes rakyat niku dadi yo anggota majelis taklim. Dados anggota DPR diprotes jenengan. Anggota majelis taklim insyaallah mboten bakal diprotes. Jenengan sedo kapanpun jenengan tetap dihitung seperti datang istiqomah setiap hari Senin datang majelis tafsir. Insyaallah kula panjenengan dipun paringi husnul khotimah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi uluwihi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi datihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi ataihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja 'inda baitikal haram wa ziyarata habibika alaihi afdhalus sholati wassalam fi sihatin wa afiyatin wa istiqamatin bulughil maram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja 'inda baitikal haram wa ziyarata habibika alaihi afdhalus sholati wassalam bi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa istiqamatin wa bulughil maram. Allahumma a'limna kama 'allamtana nabiyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kama 'allamtana nabiyaka Sulaiman alaihi salam wa kama 'allamta yang Yahya alaihi salam wa kama 'allamta yang Yahya alaihi salam wa kama 'allamta masyayikhina al-kiram alaihim salam. Allahumma rzuqna rizqan katsiran mubaraka warzuqna husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqta. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma dhaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Makata nyuwun ngapunten kathah khilafipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.